guys, kembali lagi dengan aku. Kenalin, nama aku Anissa Putri Amalia, NIM G331190034. Aku mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Oke, seperti biasa, aku akan membuat video tugas kuliah aku, ulangan akhir semester aku di mata kuliah pengantar penyiaran dari dosen aku terkece Bu Ayang. Ini dia videonya, jangan lupa ditonton ya. Halo. Halo Kak, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Kenalin Kak, aku Jeda ya, Dek. Anissa. Jedanya panjang ya. Oh, jeda. Oke, sih. Masih oke, kita coba yuk. Ya, coba yuk. Siang Kak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Saya panggilnya Lia apa Amalia nih? Anissa aja. Oh, Anissa. Oke, Iya. ya. Anissa. Oke, Anissa yang buka. Ayo buruan. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Semarang. Saya untuk memenuhi tugas UAS ini seperti ini. Oke deh. Iya, selamat siang Anissa. Perkenalkan nama saya Puspa ya, Mbak Puspa, panggilnya Mbak Puspa aja. Iya. Saya di LPPL RTFM atau di Lembaga Penyiaran Publik, tepatnya di radio ya, salah satu lembaga penyiaran radio di Temanggung. Jabatan saya Direktur Operasional dan Program. Nah, Anissa hari ini ada tugas ya yang akan ditanyakan kepada kita. Iya. Kak, sebelum ke pertanyaan nih, saya ingin tahu. Bisa langsung dimulai aja. Oh ya, langsung aja. Oke. Oke. Mungkin teman-teman yang lihat Anissa bisa gabung ataupun nanya, nanti Anissa yang nge-host ya. Ya. Oke deh, yuk. Ya. Kak, pertanyaan pertama nih. Apa sih perbedaannya dunia penyiaran sekarang sama dulu? Terus bagaimana sih sejarahnya? Oh iya. Oke. Iya, kalau pertanyaannya tadi perbedaan dunia penyiaran sekarang dan dulu ya, yang pertama, kemudian sejarahnya bagaimana. Kalau bicara masalah lembaga penyiaran publik lokal atau radio yang saat ini saya berdiri ya di sini atau saya bertugas, LPPL ini kalau dulunya itu RSPD atau radio siaran pemerintah daerah ya. Kalau dulu orang mengenalnya RSPD. Kalau sekarang beberapa tahun yang lalu ketika ada aturan baru, kemudian juga ada undang-undang baru yang mengatur nomor berapa ya undang-undangnya 32 tahun 2002 yang mengatur lembaga penyiaran, di dalamnya ada LPS atau lembaga penyiaran swasta, kemudian ada LPPL seperti kami, lembaga penyiaran publik lokal. Kalau di daerah kabupaten itu lokal sebutannya, kalau di provinsi ada LPP ya, lembaga penyiaran publik itu seperti RRI. Kemudian kalau di pusat sama juga LPP, lembaga penyiaran publik, ada RRI, juga kalau yang lembaga penyiaran televisi seperti TVRI ya. Nah, kita bicara masalah radio kali ini. Perbedaan dulu dan sekarang tentunya sangat berbeda. Kalau dulu segala masih konvensional sekali ya, dari segi peralatan, kemudian dari segi
fasilitas yang ada. Kalau ditanya perbedaan dulu dan sekarang sangat berbeda. Sekarang radio pun harus mengikuti perkembangan zaman yang luar biasa, apalagi di era seperti sekarang ya. Dan juga untuk perbedaannya sangat-sangat berbeda dari segi mungkin dari peralatan, itu dulu yang kita bahas di awal. Kemudian juga kalau dari segi regulasi ataupun peraturan tentunya sangat berbeda. Kalau dulu ada aturan yang mengatur ataupun yang menopang di dalamnya, juga dengan peraturan yang sudah diperbarui sekarang juga di dalamnya lebih lebih kompleks, lebih detail, lebih independen gitu ya untuk kami LPPL. Apalagi Anissa pertanyaannya? Oke, selanjutnya bagaimana sih kakak melihat dunia penyiaran zaman sekarang? Oh ya, kalau pertanyaannya melihat dunia penyiaran zaman sekarang udah lebih maju tentunya. Kalau dulu kan hanya ada beberapa ya LPS atau lembaga penyiaran swasta tuh hanya beberapa saja. Kalau radio memang dari dulu banyak ya. Kalau bicara lembaga penyiaran tentunya sekupnya lebih luas. Ada televisi, ada radio, ada juga lembaga yang lain. Kalau berbicara masalah radio, dulu dan sekarang, kalau dulu itu nah peminatnya banyak ya, hanya radio masih hanya media istilahnya yang tidak terkalahkan, hanya ada televisi dan radio. Kalau sekarang kan seiring pertambahan berbagai macam perkembangan, kemudian juga eranya semakin maju, tentunya radio juga walaupun tidak semuanya meninggalkan radio, tetapi masih banyak yang mendengarkan. Kalau sekarang untuk PR-nya, untuk pengelola maupun pelaku dunia di lembaga kami, lembaga penyiaran ini harus lebih harus lebih update deh dengan perkembangan situasi yang ada. Kalau hanya monoton pastinya akan tergilas ya dengan media online yang ada sekarang. Iya itu. Apalagi Anissa? Regulasi penyiaran di tempat kakak itu mengacu dan merujuk kemana? Oke, regulasinya jelas ya. Kalau di LPPL ada yang mengatur, tadi saya sudah sampaikan di awal kalau lembaga penyiaran itu ada undang-undang khususnya yang mengatur kami. Seluruh lembaga penyiaran itu baik televisi maupun radio, baik swasta maupun negeri ataupun milik pemerintah ya, undang-undangnya sama di UU nomor tadi sudah saya sampaikan 32 tahun 2002, itu jelas di sana mengatur semuanya. Kemudian kalau menilik dari peraturan yang lebih dalam lagi di seputar atau sekupnya kabupaten dan kota di wilayah kami, terutama LPPL RTFM atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio kami, RT itu Radio Temanggung ya, Radio Temanggung FM, ada Perda nomor 5 tahun 2009 yang mengatur berdirinya kami. Berdirinya kami itu disetujui oleh DPRD dan juga Bupati pada waktu itu ya. Dan itu mengatur jelas di sana kelembagaan kami, kemudian struktur organisasinya, jelas dengan tugas-tugas masing-masing sampai ke divisi dan lain sebagainya. Di Perda itu jelas di sana diatur. Kemudian selain Perda atau peraturan daerah, ada juga Perbub yang mengatur kami ya. Peraturan Bupati ini lebih di bawahnya Perda, tapi yang sisi di peraturan ini akan sangat menguatkan berdirinya kami ya. Jadi ada aturan yang memayungi kami, ada istilahnya pegangan hukum yang melindungi dan juga mengatur pergerakan kami. Jadi kami adalah legal. Kemudian juga selain itu, aturan yang harus kita taati, harus kita lakukan, harus kita istilahnya ikuti adalah P3SPS. Ini semuanya pelaku penyiaran pastinya tahu ya, dengan P3SPS ini ada pedoman perilaku penyiaran, kemudian standar perilaku siaran juga di sana jelas mengatur adanya sistem penyiaran yang
ikuti. Misalnya seperti LPPL ya, radio kami tidak boleh menyiarkan misalnya SARA, itu ya semuanya sepertinya seperti itu. SARA, kemudian isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan itu juga tidak boleh. Kemudian merujuk ke pornografi ataupun porno aksi juga tidak boleh. Kemudian juga rasis dan juga yang berpotensi menyinggung salah satu agama maupun budaya atau apapun nggak boleh. Tetapi selain itu juga ada dukungan dari aturan P3SPS tersebut kalau kami juga harus istilahnya mengangkat ya, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemudian juga harus ada konten ataupun siaran itu yang berisikan materi-materi mendidik, walaupun hiburan tetapi tetap harus ada unsur edukatifnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ada nggak sih Kak apa perbedaan regulasi sekarang sama dulu? Ada terlalu tentu saja ada ya. Kalau dulu mungkin aturan-aturan yang lalu yang mungkin saya belum bergabung di lembaga penyiaran itu juga ada yang mengatur, tapi lebih dalam ke sini di tahun era 2000-an ya, setelah ada aturan yang jelas ini juga tentunya akan lebih menurut kami adalah lebih menguntungkan dalam arti karena kami lembaga ini diperkuat gitu ya, diperkuat dari sisi perlindungan, dari hukum, kemudian kelembagaan, dari sisi juga ada pengarahan ke arah mana nantinya kita harus bergerak, kemudian arah mana batasan-batasan kita yang tidak boleh, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, melihat di dunia digital yang semakin merebak sekarang, bagaimana dampaknya terhadap dunia penyiaran sekarang? Apakah menjadi positif atau Oke. Kalau di era digital, di era 4.0 kali ini, tentu saja lembaga penyiaran di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia, sekarang ini sedang berlomba-lomba ya untuk mendapatkan posisi aman. Karena lembaga penyiaran ini kan semuanya ada aturannya, seperti kami pun setiap tahun selalu ada perbaruan perizinan, artinya kita harus taat dengan adanya izin penyelenggaraan penyiaran, kemudian juga kalau radio juga ada izin stasiun radionya yang harus terus artinya diikuti, diaktifkan selalu ya. Nah, di sana selain dari itu juga dari sisi digital ini sebagai pelaku dunia penyiaran juga harus tahu, mau istilahnya mau ikut apa ya? Ikut menjadi bagian, justru tidak meninggalkan dan tidak memusuhinya ya, karena nggak mungkin sekarang di era perkembangan teknologi dan terus kayaknya sudah nggak berjalan lagi tapi berlari ya perkembangannya itu. Jadi era 4.0 ini harus kita ikuti juga, harus kita lakukan juga, dan perkembangan-perkembangan ini bagi dunia kami adalah kami anggap lebih menguntungkan ya, karena kami tidak hanya bergerak di gelombang udara saja, tetapi kami bisa streaming, kemudian kami juga bisa live ya, live di mana-mana seperti halnya medsos nih, semua juga sudah kita lakukan. Sekarang tidak hanya bisa mendengar suara kami, tetapi juga bisa melihat kami ya. Kalau siaran di live kan jadi kelihatan gambarnya ya. Oke, kemudian juga dari sisi perkembangan saat ini yang sedang ngetren YouTube, kemudian channel-channel blog gitu ya. Kalau di kami mengikuti kami juga ikut ke alur itu. Kita mengisi konten-konten YouTube channelnya RTFM di Radio Temanggung FM. Mungkin teman-teman Anissa saat ini yang bergabung nanti bisa like, subscribe ya. Lihat channel kami Radio Temanggung FM, nanti dilihat di sana aktivitas kami, kegiatan kami, kemudian konten yang di dalamnya juga banyak, nanti bisa dilihat. Dan kami hari ini juga alhamdulillah sudah ada di angka 1.300-an subscriber kami yang memberikan kontribusi tentu saja untuk kami bersemangat ya untuk berkompetisi lebih lagi, karena kalau
hanya media mainstream seperti ini kan sekarang juga menurut saya banyak yang akan ditinggalkan ya. Wah, ini biasa-biasa saja, saya lebih cari yang online. Padahal yang online juga banyak kan di sana, persaingan juga luar biasa tinggi. Yang media cetak aja sudah beralih ke online, apalagi kami juga harus banyak memikirkan ke sana. Apalagi Nisa? Di special case seperti pandemi seperti ini, apa yang terjadi di dunia penyiaran, Kak? Oke. Tentu saja ini situasi yang sangat-sangat bersejarah bagi kami. Kami mengatakan ini bukan sesuatu musibah ya. Ini adalah satu hal yang bersejarah. Walaupun ini pandemi, situasi yang memprihatinkan untuk semua masyarakat dunia ya, tidak hanya kita, sampai ke pelosok pun juga merasakan efek dari pandemi ini. Kalau di lembaga penyiaran sendiri seperti kami, radio tentunya ini sangat-sangat membedakan dengan hari-hari biasa atau hari-hari normal. Di situasi yang seperti ini kami harus menerapkan protokol kesehatan ini berlapis ya. Kalau tadinya kami mengundang narasumber ataupun mungkin tamu yang untuk wawancara, untuk talk show ini bisa langsung datang. Tapi pada waktu itu di bulan-bulan Maret, April, Mei sampai dengan awal Juni kita tidak menerima tamu, tapi kita melakukan misalnya talk show, kemudian juga kegiatan lain terkait narasumber itu kita lakukan dengan Zoom Meet, kemudian juga dengan video conference yang lain, tetapi tetap dengan program-program yang ada, tidak kita hilangkan dengan aturan protokol kesehatan yang berlapis kalau di kami ya. Ketat sekali, karena di daerah Temanggung pada waktu itu juga mencapai angka 200-an ya, yang positif jadinya. Kalau hari ini alhamdulillah di bulan Juli pertengahan ini sudah mulai habis, alhamdulillah artinya sembuh ya, sembuh dan juga sudah mulai bisa beraktivitas menuju ke normal, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan juga. Kali ini di RTFM atau di radio kami juga tetap menggunakan etika protokol kesehatan dan juga ada pun kegiatan-kegiatan live seperti live musik, kemudian kegiatan yang lain juga tentunya berbeda dengan hari-hari normal yang lalu. Kak, aku ada pertanyaan sedikit. Mau tanya nih, apa sih program unggulan di radio Kakak? Oke, program unggulan di kami ya, kalau menilik di sejarahnya, kalau dulu ya orang bilang, orang Temanggung terutama, saya berbicara Temanggung ya, LPPL ataupun RSPD itu kan sepertinya milik orang-orang sepuh saja gitu ya. Kalau hari ini LPPL RTFM kita sajikan sesuatu yang beda. Kita merangkul semua segmen ataupun kalangan untuk bergabung menikmati program kami. Jadi dari anak-anak seperti acara Bintang Kecil kita punya, untuk spesial untuk anak-anak TK, PAUD itu ada, kemudian remaja juga ada. Jadi kita titik beratnya ada di multi segmen ya, tidak hanya untuk orang tua saja atau anak muda saja, tetapi semuanya kita rangkul, kita berikan satu space sendiri untuk menikmati program-program kami. Selain itu juga spesialnya di kami ada setiap 1 jam sekali ada info update ya seputaran Temanggung di lintas Bumi Pala, itu juga menghadirkan informasi yang update, kemudian juga mendalam dan langsung dari narasumbernya tentunya, dengan berbagai kegiatan ataupun situasi kejadian yang terjadi di Temanggung. Kemudian juga live kami seperti live musik, ada tembang kenangan, itu juga di live ya via YouTube maupun streaming, dan juga live RT di radionya 94.8 FM juga kita lakukan. Ini spesial program ini ataupun program-program unggulan ini tentunya yang menjadi karakter kami. Jadi kami di sini bergerak di multi segmen dan juga semua kita rangkul dari anak-anak sampai dengan dewasa dan
menuju ke sepuh ya, semua Bapak Ibu juga ada acaranya sendiri, acara yang mengangkat budaya. Kalau kami bisa mengatakan bahwa kami adalah media hiburan, informasi, kemudian budaya, dan juga edukasi yang kami berikan. Kak, kalau Itu boleh Anissa. tahu, Kakak berada di penyiaran, di dunia penyiaran ini berapa tahun? Berapa lama gitu ya? Ya, berapa lama? Kalau saya sendiri dari tahun 2007. Sudah nyemplung ya. Jadi bisa dihitung belum lama menurut kami karena Mbak Puspa juga masih banyak belajar, masih banyak hal yang harus kita perdalam karena setiap tahun itu tentunya akan banyak perkembangan yang harus kita ikuti. Kemudian kami seperti LPPL atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal ini bergabung di kalau dikatakan ada satu badan koordinasi khusus ya. Kalau di tingkat Jawa Tengah ada Bakor Jateng ya, Badan Koordinasi LPPL atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk wilayah Jateng ini diakomodir oleh Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Nih, halo teman-teman LPPL Jateng melalui Bakor juga ya yang mungkin hari ini menyaksikan. Dan juga kalau di LPPL Indonesia, kami juga bergabung di Persada ID. Persada ID ini satu persatuan LPPL atau radio seperti kami milik Pemkab yang dikelola oleh manajemen yang handal, tentu saja profesional di bidang penyiaran. Itu juga kami bergabung di seluruh LPPL Indonesia, ada kurang lebih 200-an radio yang ada di sana. Ini semua milik negara ya artinya, tetapi kami menjadi lembaga penyiaran publik yang memang milik rakyat. Jadi kami adalah media milik publik yang digunakan ataupun bisa digunakan untuk media menginformasikan, mempublikasikan program-program ini, tetapi kami adalah milik negara gitu, Dik. Kak, aku ada pertanyaan nih. Aku kan dari kelas SMK itu tertarik banget sama dunia penyiaran, termasuk penyiar radio ya. Tapi saya sendiri itu kalau bicara di depan umum itu grogi gitu. Nah, grogi, oh ya. Gimana? Oh gitu ya. Kalau Anissa sendiri kuliah sekarang semester berapa jurusan komunikasinya? Semester 2. Oh, semester 2 ya. Nanti di semester mungkin 6 kalau nggak 7 itu ada mata kuliah public speaking ya. Nah, itu di sana Anissa nanti bisa belajar ketika kita harus berbicara di ada audien, kemudian tentu saja, nah itu berbicara masalah teorinya ya. Kalau prakteknya langsung nyemplung ke radio, itu juga malah nanti lebih bisa mengasah lagi kemampuan ya. Seperti halnya kami ada untuk program DJ pelajar ataupun penyiar pelajar, kami mewadahi teman-teman atau adik-adik kami pelajar di Temanggung. Setiap tahunnya ada 12 orang yang kami rekrut menjadi penyiar pelajar RTFM. Nah, ini di sana adik-adik nanti bisa mendapatkan tentu saja selain kesempatan siaran langsung, adik-adik juga dapatkan materi seputaran penyiaran. Jadi penyiaran yang kami berikan, seperti halnya kemarin kami baru saja menerima 10 anak baru, karena sisa 2 orang yang lalu masih ada yang sudah lulus dari sini, biasanya mereka sudah langsung kuliah ataupun mendapatkan satu pekerjaan ya. Penyiar pelajar di sini kita berikan bekal nantinya kalau sudah keluar dari dunia radio yang mereka praktekkan ini, dia punya kemampuan handal berbicara di depan halayak, seperti halnya nge-MC panggung ya. Kalau biasanya berbicara di studio kan dia pinter nih, lalalala ngobrol-ngobrol, ketika ditaruh di atas panggung dia akan kikuk. Itu juga ada yang seperti itu. Tetapi biasanya ya kalau udah jadi penyiar radio itu
insya Allah nanti penguasaan materi panggungnya ataupun penguasaan dia ketika ada di lapangan, di panggung maupun di satu seminar, dia akan lebih pede ya kalau sudah pernah menjadi ataupun menjalani sebagai seorang announcer gitu ya. Kak, suka dukanya apa, Kak? Suka dukanya? Ya. Wah, banyak nih ya. Kalau Mbak Puspa sendiri, pribadi Mbak Puspa, kalau suka dukanya, saya ambil banyak sukanya. Kalau kesimpulannya, kalau dukanya juga ada, nggak mungkin lah nggak ada dukanya ya. Satu, dukanya ketika kita hujan deras. Kayaknya enak nih tidur di rumah ya, tetapi pada waktu dulu saya mesti menjadi penyiar, benar-benar penyiar ya, belum mengampu tugas seperti sekarang. Aduh, ini hujan-hujan malam-malam saya harus berangkat. Tapi karena tuntutan profesi dan juga saya juga cinta dengan dunia ini, saya tetap berangkat pada waktu itu ya. Walaupun ketika orang-orang tidur enak, di rumah nih karena keluar aja nggak mau, anyes gitu ya. Saya harus bekerja, itu dukanya. Tetapi bagi saya itu adalah satu seni ya, Dek. Seni dalam kehidupan seorang penyiar. Kayak saya juga apresiasi kepada Bapak Ibu penyiar di seluruh Indonesia lah, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang telah mendedikasikan jiwa raganya ya, karena menjadi seorang penyiar itu berat tapi seneng ya. Kita tidak pernah melihat dari materi yang kita dapatkan, karena masih banyak pula teman-teman kami ya, ini mungkin juga bisa jadi penyemangat teman-teman bahwa masih banyak teman-teman penyiar yang mungkin mendapatkan reward ataupun apa ya, pengganti lelahnya itu belum sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan ya, apalagi daerah-daerah mungkin ya. Tetapi kami adalah bekerja dengan jiwa dan cinta ya, apalagi sebagai seorang penyiar biasanya akan memberikan satu influence atau dia memberikan efek bagus untuk pendengarnya. Nah, itu juga ketika kita sedih ya Mbak Anissa, sedih ataupun ada masalah itu tidak boleh diperlihatkan. Kita ngomong ya harus ceria aja, apalagi mungkin acaranya acara yang ngebeat ya, acara yang harus punya semangat yang tinggi ya, kita tidak boleh lemes ya, harus tetap. Nah, itu kita harus berjuang dengan emosi kita itu. Kemudian juga berikutnya manusiawi sih, ketika kita capek lelah tapi kita harus terus tersenyum dan kita harus tegar, itu juga satu energi sendiri untuk menyeimbangkan itu. Kalau sukanya banyak Mbak Puspa, sukanya semua saya ambil apa ya, pengalaman yang luar biasa dalam hidup adalah menjadi seorang broadcaster ya, bergerak di dunia penyiaran. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang saya syukuri sampai dengan hari ini. Itu Anissa. Apalagi nih mungkin Anissa? Begitu aja deh. Gimana? Gitu aja. Oke. Makasih Kak atas waktunya. Oke. Ya, sampai ketemu. Sukses ya buat tugasnya ya. Salam dari Temanggung buat yang ada di Semarang semuanya. Salam dari Semarang juga Kakak. Oke deh, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video live bareng aku sama Kak Puspa, wawancara Kak Puspa juga. Makasih nih buat Kak Puspa karena udah menyempatkan dirinya, waktunya untuk diwawancarai. Dan makasih juga untuk kakak aku yang di Temanggung karena dia yang membantu aku dalam tugas ini. Makasih juga tadi yang udah nonton. Sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.